persahabatan tuh udah kayak bagian dari hidup. Kayaknya kalau nggak ada persahabatan nggak ada kehidupan deh. Sahabat adalah keluarga yang ditemukan, bukan keluarga yang dilahirkan. Sedihnya bareng-bareng, senangnya bareng-bareng gitu ya. Sosok yang tidak harus saling mengerti, tapi sahabat itu akan menerima semua hal yang tidak mudah dimengerti. Susah senang selalu ada setelah keluarga. Siapa yang berani mengingatkan kita, menegur kita saat kita lalai, mengingatkan kita saat kita lupa, mengarahkan kita saat kita tersasar, itulah persahabatan. Tentunya sebagai kreator, saya juga punya banyak sekali hal yang terjadi dan tumbuh dalam diri saya gitu. Terutama yang paling dekat adalah kehilangan seorang sahabat. Di awal pandemi, saya kehilangan Glenn. Dan Glenn adalah salah satu produser di Filosofi Kopi sejak Filosofi Kopi pertama. Sebenarnya kenapa kita akhirnya bikin ini gitu, film ini kita dedikasikan pada, ya Kak, bisa dibilang dari gua, Angga, dan Glenn. Yang paling tua itu adalah Glenn. Dan film ini kita dedikasikan pada Bung gitu. Bung Glenn punya mimpi yang besar. Dan Bung Glenn, seperti yang kita tahu, dia selalu stand up for something. Pengembangan ceritanya dan fantasi ceritanya tuh lebih menggambarkan persahabatan saya sama Bung Glenn. Apa yang kami pernah perjuangkan bersama, apa yang pernah kami alami bersama, dan kemudian hidup dengan rasa dekat sama kematian gitu ya. Dan tagline sahabat sejati, sahabat sampai mati itu ya berangkat dari rasa kehilangan itu gitu. Dan mulailah menulis cerita. Jadi ada 3 unsur lah ya. Pertama tadi bahwa sekarang ada kebebasan untuk berimajinasi lebih karena sudah keluar dari koridor yang Mbak Dewi ciptakan. Kedua, ada proses sebagai manusia juga tumbuh selama lebih dari 5 tahun sebagai seorang showrunner-nya Filosofi Kopi. Dan kemudian ketiga ya pengalaman selama 2 tahun terakhir dengan sahabat-sahabat, dengan Chico sama Rio yang selalu bermain-main, sementara di satu sisi persahabatan dengan Glenn harus mengalami kehilangan gitu. Saya selalu percaya sama kekuatan cerita itu berawal dari kekuatan karakter. Jadi bukan dari kekuatan plot, karena saya percaya bahwa setiap cerita itu bisa dicintain sama pendengar, pembaca atau penonton karena karakter yang kuat dan karakter yang relevan buat hidup banyak orang gitu ya, universal gitu. Dan di sini karakter-karakternya adalah representasi dari banyak orang yang saya temui, dan kemudian proses tumbuh saya juga selama lebih dari 5 tahun menjadi showrunner. Bagaimana karakter-karakter dalam Band Judi ini secara personal saya suguhkan, ini adalah bentuk dari apa yang terjadi dalam hidup saya, bentuk dari apa yang saya lihat, yang saya alami, yang saya amati, dan kemudian dibikin jadi sebuah universe, dibikin jadi sebuah cerita dengan suara yang mudah-mudahan bunyi gitu ke penontonnya. Dan pesannya Bung Glenn satu, ketika lo buat film, kita nggak perlu mikirin box office. Tapi yang kita perlu pikirin adalah apa sih yang kita pengen sampaikan di film ini. Kalau Bung sempat lihat film ini ya mungkin dia akan bisa lebih bangga gitu ya sama film ini ya dibanding dia nonton 2 film sebelumnya gitu. Buat saya sahabat itu adalah the best guard buat seseorang. Kalau saya jadi sahabat, tentu saya ingin sahabat saya punya trust ke saya untuk saya bisa bicara apapun tanpa harus punya tembok gitu ya. Dalam arti kalau jadi pengkritik, saya adalah harusnya jadi pengkritik nomor 1. Sahabat tuh nggak perlu selalu ada di sebelah lo, tapi ketika lo ketemu terus tiba-tiba kok kita bisa sama ya ini ya, kok kita bisa kayak ada feeling so good yang padahal kita nggak janjian, tapi kemudian membuat itu jadi connected gitu. Sahabat itu ya nggak selalu lo nggak harus nempel, lo nggak harus bareng, kadang lo bisa hilang,
Tapi lu bisa share apapun ke dia, lu bisa trust sama dia, lu bisa ngomongin apapun, lu bisa share apa aja lah gitu. Kayak gue, Angga, sama Rio. Dan buat almarhum Kak Glenn sih, satu sosok yang selalu ada buat kita. Siapa sangka semua berhenti. Ya, gue harap dengan adanya film ini dia bisa nonton bisa. Sejenak